Bagaimana pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan tunas pada tanaman hias aglonema? Mari kita sharing bersama-sama ya. Sebagaimana halnya tanaman pada umumnya, tanaman hias aglonema juga mengalami pertumbuhan secara alami, yakni pertumbuhan dalam fase generatif dan fase vegetatif. Untuk fase pertumbuhan generatif, tandanya adalah muncul bunga. Kemudian pada fase vegetatif, aglonema memunculkan tunas anakan baru. Kedua hal ini saling berkaitan karena merupakan pertumbuhan secara normal pada sebuah tanaman. Namun demikian, kita akan lebih berbicara mengenai fase pertumbuhan vegetatif, yakni muncul tunas yang kemudian menjadi anakan baru pada tanaman aglonema. Sebagaimana yang kita pahami bahwa tunas akan muncul dari calon mata tunas yang ada di ruas bagian batang tanaman. Dengan kata lain, semakin banyak ruas yang ada di batang tanaman aglonema, persentase pertumbuhan tunasnya akan semakin tinggi. Kemudian juga bahwa mata tunas tersebut berada di setiap kelopak daun. Ketika tanaman banyak terdapat ruas dan banyak daun, maka kemungkinan besar tunas atau calon mata tunas yang akan menjadi tanaman baru juga akan semakin banyak. Pada skala budidaya cacah, biasanya memanfaatkan ruas batang aglonema untuk memunculkan tunas anakan baru. Akan tapi pada pembahasan kali ini kita akan berbicara mengenai pemupukan atau pengaruh pupuk terhadap munculnya tunas anakan baru tanpa dipotong. Artinya tanpa dipropagasi dengan cara dicacah-cacah. Yang pertama, bahwasanya pada fase generatif dan vegetatif sebenarnya dalam skala normal tanaman aglonema yang sudah pada fase indukan biasanya secara alami akan memunculkan kedua fase ini secara bersamaan. Jadi fase generatif dan fase vegetatif akan muncul secara bersamaan dan seimbang. Maka inilah poin penting, bahwasanya bagaimana agar tunas ini segera muncul. Sebaiknya fase vegetatif lebih diutamakan daripada fase generatif. Artinya ketika muncul bunga pada fase generatif, itu fasenya dihentikan. Dengan cara apa? Dengan cara mencabut kuntum bunga yang muncul. Dengan cara ini fase generatif akan terhenti dan fase vegetatif akan terus berjalan. Artinya tunas akan muncul lebih cepat. Kemudian sebagai penanda bahwa aglonema induk yang akan muncul anakan itu lagi-lagi pada fase generatif, sehingga kemunculan bunga sebagai tanda bahwa aglonema tersebut sebenarnya sudah siap untuk mengeluarkan tunas. Trik agar aglonema tersebut lekas mengeluarkan bunga, kita aplikasikan pupuk yang fokus pada kemunculan atau merangsang pertumbuhan bunga. Pupuk yang bisa digunakan seperti MKP atau KNO3 putih atau pupuk organik cair yang mengandung hormon zat pengatur tumbuh giberelin. Sahabat bisa cari di toko pertanian, produk-produk tersebut ada dalam berbagai macam merek ya. Kemudian selanjutnya,
bahwasannya pengertian mata tunas atau calon mata tunas itu ada di bagian ruas batang aglonema, maka untuk pemupukan diusahakan yang berkaitan pada fase pertumbuhan ruas atau bertambahnya ruas batang. Bisa memanfaatkan pupuk pertumbuhan secara umum seperti NPK, Dekastar, Osmogor, dan lain-lain, atau sedikit urea. Artinya pupuk-pupuk tersebut bisa menyediakan unsur hara, natrium, fosfat, dan kalium yang seimbang bagi pertumbuhan tanaman. Sedangkan untuk menambah jumlah daun bisa menggunakan pupuk Gandasil D, atau bisa juga menggunakan pupuk yang biasa dipakai untuk tanaman sayuran seperti KNO3 merah. Yang demikian ini sebenarnya hanya trik, bahwasanya perlakuan atau pemberian pupuk bisa mempengaruhi fase pertumbuhan tanaman aglonema, yang tentunya nanti akan berkaitan dengan munculnya tunas anakan baru. Di lain sisi, aplikasi atau pemberian pupuk ini harus memperhatikan dosis dan konsentrasinya, agar tidak terjadi hal-hal yang memberatkan media dalam menyediakan unsur hara yang tepat. Artinya ketika kita berlebihan dalam memberikan dosis pupuk, justru akan membuat pH media tanam kita akan menjadi asam, yang akan menjadi senjata makan tuan bagi tanaman kita. Sehingga harus benar-benar memperhatikan dosisnya serta konsentrasinya agar media tanam tidak terjadi asam dan tetap netral. Untuk pengertian media tanam yang asam dan pH tinggi nanti kita siapkan di video yang selanjutnya. Demikian sementara yang bisa kita sharingkan, semoga bermanfaat. Ada salah katanya saya mohon maaf, dan mohon saran dan kritiknya dan masukannya untuk melanjutkan video-video selanjutnya yang lebih baik. Terima kasih semuanya.